izinkan saya mengucapkan salam Assalamualaikum untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Yunita, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dari Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan guru bidang studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kinerja pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Kelihatan cerah sekali ya hari ini. Berarti sarapannya cocok ya hari ini. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, Bu Yun mau tahu siapa yang hari ini tidak masuk? Asmi kemana? Nggak masuk? Izin. Oh, izin kemana? Acara keluarga? Iya. Hanya Asmi? Sama Aura. Aura kemana? Izin juga. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu. Silahkan Mas Jardan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Kita akan belajar yang namanya sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, sebelum kita ke sistem persamaan linier 3 variabel, kita jalan-jalan dulu ya ke masa lalu sebentar. Oke, kira-kira ini kan sudah pertemuan yang keempat ya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linier 3 variabel? Oke, Mas Jardan. Persamaan yang memiliki berderajat 1, terus memiliki 3 variabel. Oke. Biasanya diwakilkan oleh X, Y, Z atau A, B, C. Oke, betul ya. Jadi suatu sistem persamaan linier ya, berderajat 1, biasanya bisa ditulis X, Y, Z, A, B, C gitu ya. Itu adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, kalau gitu kita juga sudah belajar ini. Saya mau tanya, bagaimana mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel? Ada yang tahu? Oke, Gadis. Ada 4 cara. Yang pertama ada eliminasi, terus habis itu substitusi, terus campuran, sama determinan. Oke, ada eliminasi, ada substitusi, ada campuran, lalu ada yang menggunakan metode determinan. Oke, udah ingat ya tentang masalah-masalah ini. Nah, sekarang semua punya tanggal lahir? Ya. Punya bulan lahir? Ya. Tahun lahir? Ya. Oke. Berarti semua ingat? Iya. Alhamdulillah ingat. Oke, alhamdulillah ingat. Oke, diingat-ingat betul ya. Diingat-ingat betul ya. Silakan ditulis tanggal, tahun, dan bulan lahirnya masing-masing. Bu Yun punya satu permainan ini buat Anda. Nah, seperti yang ada di tayangan di depan Anda. Oke. Mari kita bermain tebak tanggal, bulan, dan tahun lahir. Yang tahu tanggal, tahun, dan bulan itu hanya Anda satu-satu, masing-masing. Bu Yun nggak tahu ya. Nah, tapi kita akan menebak dengan pertanyaan yang ada di Excel Bu Yun. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Oke. Sudah hafal ya? Tanggal, tahun, sama bulan lahirnya. Oke, sekarang itu sudah mengikuti aturan itu? Sudah siap? Oke, monggo bisa diinput di Excel-nya di depan. Oke, kita buktikan ya. Oke, teman yang satunya tahu ya, ini tanggal sama bulan, tanggal, tahun sama bulan lahirnya. Kita buktikan ya, apakah ini bisa menebak tanggal,
bulan dan tahun lahirnya? Mari kita lihat. Yang lain juga sambil coba boleh. Coba dilihat. Sesuai? Betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Tanggal 3 September 2005. Oke, ini bukan sulap, bukan sihir loh. Bener loh ya? Oke, ada kira-kira kamu bisa bayangin nggak? Ini pakai aplikasi Excel. Ini pakai aplikasi apa yang Buyun pakai? Excel. Tapi ternyata bisa Buyun gunakan hal seperti ini. Ini Buyun menggunakan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi apa yang kita pelajari itu relate banget, dekat sekali dengan kehidupan Anda. Salah satunya ini memprediksi tanggal, bulan, sama tahun lahir Anda semua. Oke, jadi ini sangat relate banget. Jadi kalau kita mempelajari ini dengan lebih dalam, ya mungkin sistem ini nanti yang bikin adalah Anda semua di masa depan. Oke. Are you ready masyarakat? Ready. Oke. Sebelum kita mulai, kita harus fokuskan dulu pikirannya. Oke. Jadi masalah-masalah percintaan, masalah-masalah keluarga kita tanggalkan dulu ya. Jadi kita fokuskan dulu. Hari sehat? Oke, good. Oke. Jadi kalau Buyun bilang semua sudah tahu yang namanya semut? Tahu. Sudah tahu ya yang namanya semut. Kalau Buyun bilang semut, maka kalian akan jawab kecil. Tapi ekspresinya nih, kecil itu semut. Kalau Buyun bilang gajah, maka kalian akan bilang besar. Harus gini tangannya. Besar. Bisa? Jadi kalau Buyun bilang semut, nanti kalian akan kecil. Kalau Buyun bilang gajah, kita akan jawab besar. Oke. Cek dulu ya. Oke. Kalau Buyun bilang semut, kecil. Semut, kecil. Kalau Buyun bilang gajah, besar. Gajah, besar. Semut, kecil. Semut, kecil. Gajah, besar. Gajah, besar. Oke, tepuk tangan buat kita bersama. Oke. Love gini loh ya. Oke, kita sudah siap buat belajar. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai, ini Buyun akan bagikan. Habis bersenang-senang. Oke, kita akan lebih bersenang-senang lagi. Jadi Buyun akan bagikan satu link dulu ya ke Anda semua. Buyun kirim ke WA-nya. Oke. Pakai aplikasi Quizizz. Buyun kirim ke Mas Deo dulu. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita cek dulu kemampuannya. Sudah? Terkirim? Sudah. Oke, di situ ada beberapa camilan sebelum kita melaju. Oke, silahkan Anda camil dulu di Quizizz. Sudah masuk semua? Buyun mulai bisa ya? Oke. Sudah ya? Kita akhiri ya? Oke. Kelihatan ya hasilnya ya? Oke, gimana? Cukup mengguncang? Gak masalah, gak apa-apa. Oke, nanti kita akan memperkuat materi ini supaya nanti kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang itu tadi ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bersama dalam sistem persamaan linier. Akan mempelajari apa toh kita hari ini? Jadi nanti kita akan berkelompok ya. Jadi sistem belajarnya nanti akan berkelompok. Akan Buyun berikan LKPD di kelompok-kelompok kecil. Nah, kalian nanti akan mempelajari apa saja? Kalian akan mempelajari membuat atau menyusun model matematika dari masalah nyata pada materi sistem persamaan linier 3 variabel. Lalu kalian juga akan mempelajari
menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi setelah kan memodelkan, nanti kita juga akan belajar menyusun langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah nyata pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu kalian nanti akan belajar menentukan solusinya secara bersama-sama, secara berkolaborasi bersama temannya dalam menyelesaikan masalah nyata sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu kalian akan menentukan hasilnya, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti akan ada LKPD yang Bu Yun berikan, nanti kita akan diskusi bersama. Jadi komunikasinya nanti harus oke ya, harus diasah ya. Jadi seperti itu. Siap? Siap. Oke, siap. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian. Kita akan melihat sebuah tayangan video, ya. Kita akan melihat sebuah tayangan video. Bu Yun akan ngajak kalian jalan-jalan virtual. Mulai ya. Oke. Sebuah tempat wisata yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke Kota Batu, yaitu kebun wisata Strawberry Highland. Highland Pujon Strawberry memuat paket wisata berbasis budidaya stroberi yang dapat diikuti minimal 4 orang. Dari 3 kegiatan tersebut dibuat paket wisata dengan rincian bagian dan fasilitas sebagai berikut. Stroberi yang dipetik wajib dibeli pengunjung dengan harga 30.000 per kilo. The Highland Pujon Strawberry menggunakan aplikasi khusus untuk menampilkan tagihan pembayaran dengan tampilan sebagai berikut. Jika pengelola memutuskan untuk memberi harga paket 4 sebesar Rp120.000, apakah keputusan pengelola tersebut tepat ataukah tidak? Jelaskan pendapat kalian. Kira-kira informasi apa yang kalian peroleh dari tayangan tadi? Oke. Ini dulu, gimana? Oke. Oke, ada 3 praktik yang ditawarkan. Ada lagi? Oke, Cantik gimana? Kalau saya lebih kayak pengen bertanya sih Bu, kenapa dengan prediksi paket 4 tadi itu harga yang segitu itu kira-kira spek nggak sama harga yang ditawarkan tadi itu? Oke, apakah paket yang ditawarkan di paket 4 itu cocok atau tidak? Gitu ya? Oke, semua punya pemahaman yang sama. Sekarang, bagaimana kita bisa membantu pengelola? Silahkan Anda berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Oke. Satu kelompok 4 orang ya. Oke, silakan kalian berkumpul dengan timnya masing-masing. Bu Yun akan membagikan LKPD. Oh enggak? Oke, apakah boleh pakai handphone? Jelas boleh. Karena LKPD Bu Yun menggunakan barcode. Oke, saya kirimkan di grup kalian. Kalau enggak bisa boleh scan depan boleh. Bisa scan dari situ. Oke, monggo silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Juga bayar sendiri, bawa itu bayar sendiri. Ya deh. Oh ya siap. Oke, gimana? Kelompok 2 sampai tahap apa sekarang? Berpikir aja soal saya bingung gimana ngerjainnya. Oke, masih bingung gimana ngerjakannya. Oke, ada yang bisa bantu? Buat model matematikanya dulu nggak sih, ada x-nya apa, y-nya apa, z-nya apa. Ya, kasih contoh nggak? Ini. Jadi ini kan gini ya. Nah, ini kan ada 3 praktek. Ya 3 praktek. Nah, ini tuh bisa kayak praktek budidaya itu bisa gitu. Nah, itu jadi budidaya. Habis itu yang y-nya itu memetik.
Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Silahkan Anda bersiap-siap menguatkan argumen Anda semua ya. Nanti kita akan ada pertarungan nih habis ini. Mana sudah selesai mengerjakannya? Oke, kelompok mana yang belum selesai? Ibu-ibu cantik-cantik sudah. Oke. Kok mukanya merah banget seperti stroberi sudah? Oke, sudah? Oke, sudah ya. Oke, semua sudah nyimpen ya jawaban dari kelompok masing-masing. Gimana? Punya argumen masing-masing ya? Oke. Ini saya akan menawarkan, ini proses yang sangat seru. Jadi kita akan melihat dari proses diskusi tadi, kita akan melihat hasil dari diskusi tadi. Teman-temannya yang bareng-bareng tadi, teman-teman yang sudah bekerja sama di kelompok, pekerjaannya cukup satu aja yang dikumpulkan ke Bu Yun. Oke, boleh dikirim ke WhatsApp grup kelas kita? Oke, sudah? Sudah cetung-cetung? Oke, kita akan presentasi. Sebelumnya saya akan menawarkan siapa atau kelompok mana yang akan presentasi. Siapa? Saya mau menawarkan dulu. Kelompok mana yang akan presentasi duluan? Oke, kelompoknya Bapak Deo. Oke, tepuk tangan buat Deo. Diwakili oleh siapa? Kelompok Deo? Oke, ibu-ibu. Oh, ini Deo yang dikirim di WA ini ya? Oke, ini yang kedua ya. Oke. Wih, ada 3. Oke, silakan. Oke. Terserah, sayap kiri aja deh kayaknya. Sayap kiri ya? Oke. Kananmu. Oh iya kalau kamu kanan, Yun ya kiri. Oke. Monggo silakan. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Bapak Deo. Yaitu saya, Natasha Alita, saya Ardika Feni, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait LKPD SLTP. Jadi di LKPD tadi atau di video yang udah ditayangkan tadi itu kan ada dijelaskan bahwa menawarkan 3 paket 1, paket 2, sama paket 3. Lalu kita bisa cermati di bagian paket 1 itu kan ada 3 kegiatan, praktik budidaya stroberi, praktik memetik stroberi, sama praktik pengolahan pasca panen. Jadi di sini kita bisa misalkan untuk X itu bisa dimisalkan untuk praktik budidaya stroberi itu bisa dimisalkan X. Terus untuk praktek memetik stroberi itu bisa dimisalkan dengan Y. Yang terakhir untuk praktek pengolahan pasca panen itu bisa dimisalkan dengan Z. Terus satu lagi kan ada catatan. Jadi di situ kan ada catatan kalau semisal dari pengunjungnya mau membawa stroberinya pulang itu harganya nggak masuk di dalam 3 paket tadi. Jadi kalau pengunjungnya mau bawa pulang stroberi, pengunjungnya dikenakan biaya seharga 30.000 per kilogramnya. Terus ini kan kita belum dikasih tahu kan harga per paketnya berapa kan? Nah, di situ itu ada tagihan yang harus dibayar oleh seorang pengunjung. Ini ya, misalkan pengunjung pertama itu namanya Raul ya. Maaf ya teman-teman. Nah, pengunjung
pengunjung pertama ini kan pakai paket 1. Boleh, silakan. Bener kan? Ya. Pakai paket 1 dengan membawa 0,5 atau setengah. Kenapa sih Hel? Ada apa dengan Hel? Ya, bukan ngawur. Oke, ya lanjut. Terus, nah, pengunjung pertama ini kan bayarnya 165.000. Terus yang kedua itu pengunjungnya kita kasih nama siapa dulu? Dodi. Nah, Dodi ini kan dia bawa 2 kilo, pakai paket 2 dengan membawa 2 kilo strawberry. Terus dia itu bayarnya 140.000. Ya maaf ya. Terus yang ketiga itu namanya yang agak bagusan dikit, Halisa. Paket 3 dengan membawa strawberry itu 1,5 kilo. Terus dengan harga itu 126.000. Nah, di bayarnya 160.000. Ayo di fokus di. 0,5. Ini 50.000. Ini harga paket satunya. Oh ya maaf. Satu itu 165.000 kurangi 15.000. 50.000. Itu buat harga paket 1. Terus paket 2 dia itu bayarnya 140.000. Kemudiannya 2 dikali 60.000. Oke, seperti ini ya. Oke. Teman-teman gimana? Paham. Oke. Monggo silakan dijelaskan. Terus sakitnya gimana itu? Ya, berarti di situ sudah diketahui bahwa harga paket satunya itu 150.000, harga paket 2-nya 80.000 dan harga paket 3-nya 90.000. Yang pertama itu kita mengeliminasi dari yang ke satu sama kedua, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 150 dikurangi Y plus Z sama dengan 90, itu harganya 60.000 buat praktik budidaya stroberi. Yang kedua itu buat praktik memetik stroberi itu kita tinggal substitusi dari X-nya tadi ke persamaan yang kedua. Di situ diketahui bahwa Y atau praktik memetik stroberi itu harganya 20.000. Terus yang ketiga itu kita substitusi Y-nya ke persamaan yang ketiga, yaitu dengan hasil Z-nya itu 70.000. Habis itu di situ kan diketahui ada paket 4. Paket 4-nya itu kan ada praktek budidaya stroberi dan praktek pengolahan pasca panen dengan harga 120.000. Nah tadi itu kita menotal bahwa untuk paket 4 itu di totalnya itu 130.000. Jadi kelompok kami tidak setuju kalau misalnya paket 4 diberi harga 120.000 karena hal itu tidak akan menguntungkan buat pengolah. Ada yang tidak sepakat? Kelompok kita. Oke, nggak sepakat kelompok 3. Nggak sepakatnya di mana? Kan mereka kalau bilang kalau penjual menawarkan paket 4 dengan harga 120.000 itu merugikan ya, nggak sesuai. Kalau kami malah menurut kami dengan harga segitu itu menguntungkan gitu. Oke, menguntungkan. Dilihat dari sisi mana menurut Anda menguntungkan? Monggo. Ini seru ini pertarungan. Oke.
Apa kita persilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan juga? Maju. Oke. Oke. Kita save dulu ya hasilnya. Monggo bisa duduk. Kita ganti kelompok 3. Ini belum kita vonis ya. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kelompok yang berlawanan argumen dengan kelompok Bapak Deo. Jadi Bapak Deo tadi tidak setuju ya teman-teman, kalau kita setuju. Oke, kita jelaskan. Kalian pakai substitusi? Salah. Kalian pakai campuran? Iya, aku pakai substitusi coy. Senggol. Oke, ini ya. Teman-teman. Oke. Teman-teman yang belakang kelihatan anak-anak hebat? Kelihatan. Oke. Lalu paket 4 menggunakan praktik budidaya strawberry dan praktik pengolahan pasca-panen dengan harga 120. Oke, harusnya berapa? 120. Ini aja. Enggak. Oke. Harusnya seperti ini kan teman-teman? Ya. Kita lihat dari sisi mana dulu? Sisi pengelola. Sisi pengelola. Menurut saya sih apa ya? Untung. Enggak untung. Kita tetap pada pendirian kalau penjualnya bakal untung. Oh, karena dia menawarkan berbagai fasilitas. Fasilitasnya pakai 4 lebih banyak BTW. Dan menurut kita Iya. menguntungkan. Kan kalau lebih banyak itu enggak apa-apa. Iya, itu kan kalau lebih banyak kan harusnya lebih mahal. Sedangkan itu dia pakai harga yang lebih murah. Nantinya dari mana? Itu benar. Tunggu. Itu jenggot kamu hitam semua loh. Apa? Gimana tadi? Fokus dulu. Oh gini loh, kalau kita lihat dari sudut pandang lain ya, kembali dengan harga 130 dan 120, bakal pilih yang mana? 120. Lebih ke mana? Gini. Penjual pasti mempertimbangkan 130 sama 120 bakal lebih menguntungkan yang mana? 120 lah. Oh, enggak bisa. Gini, kita pakai cara PKWU aja gitu. Dan pasarnya kan tertariknya 120 pasti ya? Iya. Pasti pakai yang mereka milih harga 120. Pinter. Oke. Sudut pandang target pasar. Oke. Ada sudut pandang yang lain? Oke, ini sudut pandang target pasar, sudut pandang pengelola, profit. Oke, ada lagi? Sementara oke. Berarti deal ya, ada 2 tim ya. Oke, kita beri applause untuk kedua tim yang sudah. Oke, good. Pecah banget. Oke. Ini bukan untuk pertikaian, tapi hari ini seru banget. Jadi menurut saya, ini Bu Yun ambil yang tengah ya, coba. Tadi yang kelompok 1 kita review dulu dari kelompok 1. Kelompok 1 secara sistematis perhitungan dan permodelan saya rasa bagus banget ya. Tidak ada hal yang salah. Bahkan dia juga mengambil figur-figur yang luar biasa ya dalam permodelannya. Ada Hello, ada Dodi, ada Alisa. Oh Heli, oke. Oh, udah ada Hel, ada Dodi, ada Alisa. Oke. Dari sudut pandang kelompok 1 tadi kita dapat apa teman-teman? Anak-anak. Dari teman-teman kelompok 1 tadi kita dapat apa? Oke, dapat jawaban bahwasannya? Oke, kurang tepat. Karena
nggak profit gitu ya, nggak profit. Jadi tidak profit karena apa yang ditawarkan dengan apa yang didapat itu malah rugi. Oke, dan kelompok 1 tadi mau menggunakan model apa, Nak? Campuran. Oke, metode campuran. Kenapa memilih metode campuran tadi? Mudah disederhanakan karena tunggal ya, karena tunggal. Oke, itu pertimbangan yang saya rasa bagus banget. Jadi tidak salah mereka mengambil itu, tapi nilainya dari praktik budidaya stroberi, memetik stroberi dan pengelolaan pasca panen semua sepakat? Sepakat ya? Semua hasilnya sepakat ya? Oke. Sepakat. Oke. Oke, tepuk tangan. Betul ya? Saya approve. Kita geser ke sayap kanan, kelompok 3, kelompoknya Bapak Jardan versus kelompok Bapak Deo. Oke. Kalau kelompok Bapak Jardan tadi, saya juga sepakat sekali. Jadi mereka juga menggunakan metode yang saya rasa patut untuk dicoba, yaitu metode metode substitusi atau metode Susi Susanti gitu ya. Oke. Kenapa memilih metode Susi Susanti substitusi? Kenapa? Oke, lebih simpel. Karena tunggal juga ya. Oke, lebih simpel, lebih gampang. Mudah dipahami banget. Oke, langsung juga bisa. Dan hasilnya ternyata sama. Tapi sudut pandangnya ini yang sedikit berbeda. Kenapa kok memilih kondisi ini dikatakan menguntungkan? Yes, karena target pasar. Ya nggak masalah dong. Target pasar ya kan? Contohnya nih, kita lagi diserang oleh Mixu. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan? Oke. Itu kan mereka juga target pasar. Jadi kalau sudut pandang itu digunakan, saya rasa masalah nggak? Enggak. Saya rasa juga nggak problem. Oke. Jadi semua sesuai dengan semua punya plan masing-masing. Oke, saya mau tanya ke kelompok yang cantik-cantik. Kamu approve ya atau enggak? Setuju sama Cahyani pokoknya. Oh, setuju sama saya nih. Yang bapak-bapak? Yang bapak-bapak? Oke, yang kelompok belakang. Oke, kelompok ini ya. Oke, nggak masalah. Saya adalah penengah di sini. Ibu penengah di sini. Oke, jadi itu tadi adalah proses yang menurut saya sangat menarik ya untuk kita tarik menjadi suatu proses pembelajaran dari proses ini. Betul? Oke, tidak terasa kita sudah nyaris di penghujung cerita. Anak-anak hebat. Nggak kerasa ya? Oke, kita sudah hampir di penghujung cerita. Oke, dari proses ini apa yang bisa kalian pelajari hari ini? Oke, siapa yang ingin berpendapat? Dari proses ini kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari proses ini? Oke, siapa yang mau berpendapat? Oke. Oke, silakan. Jadi dari kegiatan hari ini mungkin kita bisa lebih teliti membaca soal karena permisalan XYZ itu nggak gimana ya, ada yang eksplisit, ada yang langsung gitu. Oke, jadi itu ya ilmu yang banget implisit ya. Jadi harus benar-benar teliti kalau membaca soal dari sistem persamaan linear 3 variabel. Ada lagi? Oke, ada lagi kesimpulan yang bisa ditarik? Oke. Bisa lebih melakukan perhitungan hasil sesuai sama pertanyaannya. Oke. Jadi dari masalah yang disajikan harus lebih kita fokus ya, perhitungannya harus lebih fokus. Lebih pas gitu loh. Oke, harus lebih pas. Ada lagi? Oke, Zakia. Oke, nah ini gonge. Bisa dimodelkan dalam bentuk matematika. Oke, jelas dia bisa dimodelkan dalam bentuk matematika. Ada lagi?
Kita harus lebih teliti, kita harus lebih fokus pada masalahnya, bisa dimodelkan dalam bentuk matematika. Ternyata dari proses itu tadi, kita bisa menggunakan berbagai metode, ya kan? Kan nggak cuma satu aja. Tadi ada apa yang muncul dari kelompok ini? Campuran. Dari kelompok ini? Kelompok ini? Eliminasi. Oke, jadi semuanya bisa kita kombinasikan loh dalam menyelesaikan masalah ini. Paham? Oke, paham. Good. Oke, kalau ini kesimpulannya, nah kita akan refleksi secara utuh dari proses belajar ini. Hal baik apa yang anak-anak hebat ini peroleh dari proses ini tadi? Hal hebat apa? Oke, berani mengutarakan pendapat. Oke, apa nak? Bisa menghargai pendapat kelompok lain. Oke, bisa menghargai pendapat kelompok lain itu penting. Jadi penting. Jadi penting banget ya. Bisa berani mengeluarkan pendapat, menghargai perbedaan, tidak ada yang perlu baku hantam ya, meskipun berbeda, tapi tidak perlu baku hantam. Oke, terus yang selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada pertemuan hari ini? Berkobar-kobar. Seru. Berkobar-kobar. Iki awakmu nggak pencitraan toh. Oke, happy ya? Happy, alhamdulillah happy ya. Oke, happy asmara. Terus yang terakhir, rencana apa? Apa rencana kalian setelah mempelajari materi sistem persamaan linear ini untuk dimanfaatkan di masa depan? Oke, apa sayang? Apa nak? Apa rencananya? Oke, bikin perusahaan. Wow, dengan ini, oke, bikin bisnis, membaca pasar. Oke, loh, keren ah. Jadi itu semua adalah manfaat yang semoga betul-betul anak-anak hebat ini resapi dari proses belajar ini. Oke, kalau tadi dibuka dengan makanan pembuka, maka sekarang juga ditutup dengan makanan penutup. Nah, sudah? Bu Ir mulai ya? Oke, 1, 2, 3. Betul-betul dikerjakan dengan baik. Monggo alat tulisnya bisa disiapkan. Oke, sudah? Oke. Semangat. Oke, kita sudah. Nanti one day giliran ya. Jardan di rating atas. Oke, kita sudah di penghujung cerita. Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan kefokusan Anda pada pertemuan kali ini. Semuanya saya apresiasi oke, tapi izinkan saya mengapresiasi kelompok yang paling oke menurut versi Bu Yun ya. Tapi ini bukan menjadi vonis dari segalanya ya. Saya standing applause untuk kelompok Deo. Disusul oleh kelompok Jardan. Bukan berarti yang lain tidak oke, tidak. Ini bukan label, bukan vonis ya, tapi patut disyukuri dan patut dipertahankan. Kita sudah ada di penghujung cerita. Terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini anak-anak hebat. Jangan lupa dirapikan kembali ya bangkunya. Sampahnya kalau ada sampah tolong dibawa untuk dibuang. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan formatif. Hari ini kita akhiri ya, kita buka dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Bapak Jardan silahkan dipimpin. Baik Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, dipersilakan.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.